Halo, apa kabar pemirsa? Tak bosan kami ingatkan Anda untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan ikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah dan dimanapun Anda berada melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik selalu menyertai Anda. Bersama saya Ramadhani Aisyah akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam rangkaian Jendela UNESA. UNESA gelar webinar internasional dengan bahasan pendidikan inklusif di berbagai negara. Gelaran Kuliah Umum Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan UNESA bersama Ketua DPD RI Lanyala Mataliti. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Universitas Negeri Surabaya gelar webinar internasional dengan berkolaborasi bersama perguruan tinggi Polandia, Finlandia, dan Inggris. Bertemakan Best Practice of Inclusive Education in Many Countries, kegiatan ini berfokus pada pembahasan tentang penerapan pendidikan inklusif di berbagai penjuru dunia. Berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi luar negeri, Universitas Negeri Surabaya gelar webinar internasional tentang pendidikan inklusi di berbagai negara. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA melalui Zoom Meeting dan live streaming di YouTube Official UNESA. Dibuka langsung oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, Dr. Sujarwanto MPD. Kegiatan ini adalah upaya UNESA dalam merintis dan menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. Selain itu, Ketua Pelaksana Kegiatan Webinar Internasional Muhammad Nurul Asar SPD MID menyampaikan bahwa kegiatan ini termasuk dalam rangkaian acara menuju konferensi internasional dari Asosiasi Profesi Pendidikan Khusus Indonesia yang akan menyelenggarakan musyawarah nasional dalam waktu dekat. Bertema Best Practice of Inclusive Education in Many Countries, kegiatan membahas persoalan pendidikan inklusif di berbagai negara, mulai metode pembelajaran hingga kebijakan pemerintah yang berbeda-beda. Para narasumber yang hadir secara daring, Profesor Joanna Koseska dari Polandia, Profesor Olli-Pekka Malinen dari Finlandia, serta hadir secara luring, Profesor Kiran Shihi dari Open University UK, juga menyampaikan tentang cara membantu para anak berkebutuhan khusus agar dapat berbaur bersama masyarakat. The first thing is friendship, making people feel welcome in society. When we talk to parents of children with special educational needs, they said that was a powerful thing for them, that they felt welcomed when they're in shops, when they're in schools. So if you are wanting to support people with special educational needs, firstly, make them welcome in your shop, make them welcome in your business. Turut hadir secara luring, Guru Besar Pendidikan Inklusi UNESA, Profesor Dr. Budianto MPD menyampaikan bahwa peran nyata UNESA sebagai instansi pendidikan terhadap pendidikan inklusif sudah dimulai sejak tahun 2017 yang bekerja sama dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Pendidikan Inklusif Eropa dalam merancang pengembangan pendidikan inklusif di Indonesia. Terkait dengan implementasi ada dua aspek yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita memberikan bantuan langsung, pendampingan langsung kepada praktisi penyelenggara pendidikan. UNESA sebagai lembaga pendidikan akan terus berupaya dalam mewujudkan pendidikan yang ramah terhadap berbagai kalangan, khususnya bagi kemajuan pengembangan pendidikan inklusif. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Livia Rahma melaporkan. Dalam rangka memupuk rasa nasionalisme dan membangun jiwa entrepreneur, Universitas Negeri Surabaya menyelenggarakan kuliah umum dengan tema Wawasan Kebangsaan dan Kewirausahaan bersama Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Insinyur Lanyala Mataliti. Kegiatan ini menjadi pemantik bagi mahasiswa UNESA untuk menjadi pengusaha berlandaskan ideologi Pancasila. Ketua DPD Republik Indonesia, Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti, mengisi kuliah umum wawasan kebangsaan dan kewirausahaan pada Selasa, 18 Oktober 2022. Bertempat di Auditorium Lantai 11, Gedung Rektorat UNESA. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor bersama jajaran Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, dan Wakil Direktur Selingkung UNESA. Insinyur AA Lanyala Mahmud Mataliti dalam pidatonya menekankan
mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus bijak dalam memanfaatkan kekayaan potensi Indonesia yang begitu besar. Lanyala mengajak mahasiswa untuk kembali menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum selaku moderator, menggarisbawahi yang disampaikan Ketua DPD RI bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan dasar pengambilan keputusan untuk mencegah sikap pro terhadap oligarki. Yang menjadi persoalan adalah karena amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu yang kemudian berimplikasi pada munculnya berbagai macam undang-undang yang dianggap pro pada kepentingan oligarki. Sehingga tadi Ketua DPD menyarankan memang sebaiknya kita harus kembali deh kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Sehingga semua regulasi yang sudah dihasilkan dari undang-undang yang sudah diamandemen seperti itu akan secara otomatis gugur. Sehingga kita kembali ke konteks yang sesungguhnya seperti itu. Menyongsong langkah UNESA untuk beralih status menjadi PTNBH, banyak lini bisnis yang dikembangkan. Mendukung hal tersebut, Cak Hasan menyampaikan, setiap program studi di UNESA harus ada mata kuliah kewirausahaan, mendatangkan praktisi ekonomi untuk berbagi strategi marketing, serta mendukung UMKM yang dirintis oleh mahasiswa. Selain itu, turut hadir Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kota Surabaya, Muhammad Ali Afandi Lanyala, dengan harapan dapat membantu UMKM mahasiswa agar dapat terus tumbuh dan berkembang. Dari Surabaya, Mufti Alfarobi dan Tambang Waskito melaporkan. UNESA kembali terima kunjungan dari sekolah menengah atas. Kali ini giliran SMA Negeri 19 Surabaya datang mengulik informasi tentang UNESA. Pertemuan yang dilaksanakan di Auditorium Gedung T14 Fakultas Bahasa dan Seni UNESA pada 19 Oktober 2022 ini diikuti oleh 133 siswa kelas 12 IPS beserta guru pendamping. Sebagai salah satu kampus terbaik di Jawa Timur, UNESA tak pernah surut dalam menerima kunjungan sekolah menengah atas. Pada 19 Oktober 2022 lalu, UNESA terima kunjungan dari SMA Negeri 19 Surabaya di Auditorium Gedung T14 Fakultas Bahasa dan Seni. Sebanyak 133 siswa dari SMA Negeri 19 Surabaya kunjungi Universitas Negeri Surabaya. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka membuka wawasan dan membangun minat siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Acara diawali dengan sambutan dari Kepala UPT Humas UNESA, Vinda Maya Setianingrum SOSMA, dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Kepala Sekolah, Bidang Humas SMA Negeri 19 Surabaya, Diantri Septining Tias SPD. Pentingnya pendidikan tinggi bukan hanya digunakan untuk mencari pekerjaan, tetapi untuk membuka wawasan yang seluas-luasnya, sehingga masuk perguruan tinggi bukan lagi menjadi pilihan, akan tetapi menjadi sebuah keharusan. Memang sebenarnya ini adalah salah satu program sekolah, yaitu memberikan motivasi anak-anak, memberikan wawasan anak-anak dengan kegiatan kunjungan kampus. Dan kami berharap dengan kunjungan ini, dengan motivasi anak-anak bisa berkembang, orang tua juga bisa diberikan gambaran pentingnya melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Kalau bisa sih negeri. Dipimpin oleh salah satu siswa SMA Negeri 19 Surabaya. Semua yang hadir dalam acara kunjungan meneriakan yel-yel dari SMA Negeri 19 Surabaya untuk membakar semangat sebelum menerima pemaparan materi tentang prodi di UNESA dan jalur masuk di UNESA. Selanjutnya, pada sesi pemaparan prodi di UNESA, Vinda Maya memberikan gambaran program studi apa saja yang dapat menjadi pilihan siswa, termasuk gambaran persaingan di prodi favorit. Tips dan trik masuk ke UNESA juga dibagikan oleh Ketua Admisi UNESA, Dr. Sukarmin MPD, kepada para siswa dan guru yang hadir. Dengan adanya kunjungan ini, para guru berharap wawasan siswa dapat terbuka lebar dan memiliki keteguhan hati untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Pemirsa, laporan tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id.
Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Ramadhani Aisyah, tetap sehat, sampai jumpa.